Ya, di sini kita akan melihat ya bagi sejawat dan teman-teman semua, hari ini kita akan melihat tentang inkontinensia urin pada lansia sesuai dengan tema yang diberikan. Ya, yang pertama tadi seperti saya katakan bahwasanya ada perubahan usia ya, yang lansia ini dari 60 menjadi 35 karena mungkin kualitas hidup warga Indonesia ini semakin membaik dari tahun ke tahun. Nah, pada lansia ini kan berbeda dengan orang dewasa, remaja maupun anak-anak karena benar-benar harus mengerti dari sisi emosional, dari segi penyakit dan kebiasaan karena itu berbeda. Karena pada lansia ini tanda jika terjadi suatu penyakit klinisnya itu ada perbedaan dengan usia yang lainnya gitu. Jadi jika lansia, ini dia memang misalnya keluhan klinisnya itu tidak nafsu makan, jadi kita itu harus tahu atau jangan-jangan pasien ini adalah ataupun orang lansia ini sudah menderita suatu infeksi. Jadi mungkin berbeda dengan orang di usia lainnya seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar lebih aware lagi atau ada perbedaan klinis antara lansia dengan usia yang lainnya. Pada geriatri ini kita mengenal adanya geriatri syndrome. Itu seperti imobilisasi, kemudian instability, kemudian impotence, kemudian infection, impairment of hearing, vision and smell, kemudian isolation atau depression, kemudian impecunity, intellectual impairment, iatrogenic, immunodeficiency, inkontinensia dan insomnia, inanisi dan infection. Nah, salah satu yang menjadi sindrom geriatri ini adalah inkontinensia. Jadi inkontinensia itu juga ada dua, apakah inkontinensia urin itu kencingnya terjadi gangguan ataupun inkontinensia alfi atau buang air besarnya yang terganggu. Memang angka inkontinensia ini sangat tinggi ya persentasenya. Salah satu penelitian secara global itu prevalensinya itu sebesar 38%. Kalau penelitian yang pernah ada dilakukan di Indonesia, eh, inkontinensia urin pada wanita itu sebesar 13,5%, sedangkan pada pria bervariasi, tapi rata-rata itu adalah setengah dari angka inkontinensia pada wanita. Bentar. Ya, baik, sebelumnya kita akan melihat dulu pengertian dari inkontinensia urin, yaitu suatu keluhan keluarnya urin atau kencing di luar dari kehendak sehingga menimbulkan masalah sosial dan atau kesehatan. Itu pengertian berdasarkan International Continence Society. Em, Inkontinensia ini dibagi dua, ada yang akut dan ada yang persisten. Kalau yang akut itu ada onsetnya tiba-tiba, berkaitan dengan penyakit akut yang menyertai atau masalah iatrogenik di dalam tubuh di dalam tubuh dia sendiri itu dan bersifatnya sementara. Sedangkan yang persisten itu adalah yang tidak terkait dengan penyakit akut dan dia sifatnya menetap. Inkontinensia ini dia yang persennya dibagi dari lima kategori, yaitu adalah yang stress urinary incontinence, kemudian ada yang urgensi, ada yang mix, kemudian juga ada yang overflow dan juga ada yang continuous. Yang stres ini itu adalah keluarnya urin di luar kehendak yang berhubungan dengan meningkatnya tekanan abdomen yang terjadi ketika bersin, ketika batuk, atau ada tekanan fisik lainnya. Kemudian yang urgensi ini adalah keluarnya urin di luar kehendak yang diawali oleh desakan berkemih. Kalau campuran ini adalah mix kedua ini.
Sedangkan yang overflow itu adalah keluarnya urin di luar kehendak yang disebabkan karena luapan urin yang berkaitan oleh sumbatan infravesika dan kelemahan otot destrusor. Jadi ada kelemahan di otot-otot vesika urinaria itu sendiri. Sedangkan yang continuous ini adalah keluarnya urin di luar kehendak secara terus-menerus ya tanpa ada penyebab. Nah, sekarang kita akan melihat dari faktor risiko, ada sedikit perbedaan antara pada wanita dengan pria. Memang ini faktor risiko pada wanita ini lebih banyak daripada pada pria. Bisa seperti peningkat apa penambahan dari usia, riwayat kehamilan ataupun persalinan, pervaginam, kemudian obesitas, hormon, ada riwayat penyakit DM, kemudian riwayat histerektomi, ada infeksi, ada fungsi fisik yang terganggu, gangguan kognitif, depresi, dan sebagainya. Sedangkan pada pria, ini adalah seiring bertambahnya usia, kemudian lower urinary tract symptom, kemudian ada infeksi, kemudian gangguan kognitif, neurologis, riwayat post operasi prostat, kemudian ada riwayat penyakit DM, artritis, dan serta pemakaian narkotika, laksatif, obat pencahar, dan juga pemakaian dari uretik. Nah, ada sedikit perbedaan antara patofisiologi pada wanita dibandingkan dengan pria. Ini kita lihat pada wanita. Yang pertama itu adalah stres. Kalau pada yang tipikal yang pertama itu terjadi intrinsic sphincter deficiency, gangguan pada struktur intrinsik sphincter uretra, kemudian hipermobilitas uretra dan gangguan pada jaringan pendukung uretra. Jadi pada dinding bisa terjadi pada dinding vagina anterior, kemudian pada levatorani struktur ekstrinsik dari uretra sendiri. Pada tipe urgensi ini terjadi karena neurogenik. Kemudian sedangkan pada yang non neurogenik itu disebabkan oleh sumbatan infravesika, adanya patologi kandung kemih seperti batu, tumor dan infeksi lainnya. Kemudian mix ini gabungan kedua ini. eh, Kemudian sedangkan untuk yang continuous itu terjadi gangguan kontinuitas jaringan saluran kemih dan genitalia, sedangkan pada overflow ini terjadi karena gangguan kontraktilitas kandung kemih dan sumbatan infravesika. Sedangkan pada pria itu ada tiga patofisiologinya. Yang pertama karena abnormalitas pada kandung kemih, kemudian abnormalitas pada sphincter, dan campuran kedua faktor ini. Nah, kalau kita lihat dari anatomi persarafan vesika urinaria pada pria, jadi ada dua sphincter, ada sphincter yang interna dan ini yang interna, kemudian ini adalah sphincter yang eksterna. Untuk yang sphincter interna, dia itu dipengaruhi oleh nervus pelvicus, jadi dia ada gangguan di nervus pelvicus. Sedangkan di sphincter eksterna itu dipasarafi oleh nervus pudenda. Nah, jadi inkontinensia ini bisa terjadi karena di sphincter eksterna maupun di sphincter interna. Jadi tergantung dari penyebab masalah persarapan itu di mana. Dan juga bisa terjadi di kedua-duanya. Oke. Nah, baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana penanganan awal pada inkontinensia urin pada wanita. Yang pertama yang dilakukan adalah perbaikan gaya hidup. Nah, misalnya rekomendasinya adalah itu menurunkan berat badan pada wanita-wanita yang obesitas, kemudian mengurangi asupan kafein, kemudian berhenti merokok, dan penilaian jenis dan jumlah asupan cairan pada pasien inkontinensia urin ini. Sedangkan terapi fisiknya itu adalah bisa latihan otot dasar panggul, kemudian bisa melakukan apa suatu dengan eh,
penggunaan biofeedback pada pasien dengan inkontinensia ini, kemudian dan beberapa stimulus elektrik dengan elektroda. Kemudian juga bisa dilakukan latihan kandung kemih yang berkala dan juga ataupun yang terjadwal ataupun dikombinasikan. Jadi banyak latihan yang bisa dilakukan pada wanita yang mengalami inkontinensia urin. Dan ini terapi fisik ini disesuaikan dengan kemampuan fisik dari masing-masing pasien. Jadi berbeda-beda terapi fisiknya. Nah, sedangkan pada pria ini untuk manajemen konservatifnya itu yang pertama itu adalah intervensi klinis sederhana, misalnya dengan manajemen penyakit komorbid yang tepat. Maksudnya, jika pasien selain mengalami inkontinensia, pasti dia juga memiliki penyakit komorbid lainnya. Misalnya ada penyakit jantung, paru, DM dan segala macam dan yang lain-lain. Nah, jadi manajemen penyakit komorbid inilah yang harus sesuai. Misalnya yang sering kita jumpai pada pasien-pasien DM terjadi inkontinensia urin pada pasien tersebut. Setelah kita evaluasi ternyata kontrol gula darahnya yang tidak sesuai karena terapi yang tidak adekuat. Nah, jadi kita harus memberikan terapi yang lebih adekuat. Harus kita koreksi dulu komorbidnya sehingga inkontinensia pada pasien ini bisa teratasi dengan baik. Kemudian intervensi yang lainnya itu seperti containment atau penampung itu bisa ya ya seperti biasa ya kita diberikan popok, kondom kateter ataupun kateter seperti lazimnya biasa yang kita lihat. Kemudian intervensi gaya hidup mungkin ya salah satunya adalah pengurangan konsumsi kafein. Kemudian terapi perilaku dan fisik seperti prompt voiding. Ini pada pasien yang membutuhkan eh, caregiver ya atau ya perawat perawat khusus pada pasien-pasien yang imobilisasi. Jadi perawat ataupun penjaga pasien ini dia menyuruh ataupun membuat memerintah pasien ini untuk melakukan melakukan BAK. Jadi perawat pendamping ini yang atau yang menyuruh gitu. Jadi bukan dari kesadaran ataupun bukan dari ya kehendak dari pasien itu untuk berkemih gitu. Jadi memang ada instruksi dari orang lain. Kemudian latihan kandung kemih. Kalau latihan kandung kemih ini pasien itu dibuat jadwal oleh orang lain. Jadi per 1 jam atau per 2 jam dibuat jadwalnya. Jadi pasien sendiri itu sadar, oh jam sekian saya harus melakukan PAK gitu. Jadi atas kesadaran pasien. Kemudian bisa melakukan latihan otot dasar panggul dan juga stimulasi elektrik atau pada saraf tibia posterior juga bisa. Kemudian terapi konservatif pada tipe campuran itu yang ada laporan bahwasanya stimulasi elektrik sama efektifnya dengan tipe yang lainnya, sedangkan latihan otot dasar panggul itu kurang efektif dibandingkan tipe yang lain. Nah, eh, untuk selanjutnya, jika terapi konservatif sudah dilakukan namun tidak ada perubahan, maka eh, step selanjutnya itu adalah terapi menggunakan medikamentosa. Nah, ada beberapa pilihan obat yang bisa diberikan pada pasien inkontinensia ini. Yang pertama itu golongan antimuskarinik seperti sulfenazin, tolterodin, kemudian fesotoradin dan imidafenacin. Kemudian ada golongan B3 agonis, itu seperti mirabegron, kemudian ada bisa diberikan estrogen,
kemudian desmopressin dan diloxantin. Jika terapi-terapi medikamentosa ini tidak masih kurang efektif, maka terapi pembedahan berikutnya yang bisa dilakukan. Dan jika sudah medikamentosa ini sudah tidak ada memberikan impact baik, maka kita next step berikutnya adalah pembedahan dan kita merujuk ke pihak terkait, ke misal ke dokter bedah urologi. Nah, ini sedikit kita lihat bahwasanya ini adalah fungsi dari medikamentosa itu tadi seperti obat antikolinergik, yaitu fungsi meningkatkan kapasitas kandung kemih, mengurangi kontraksi involunter kandung kemih. Sedangkan agonis B3 reseptor ini adalah menghambat kontraksi kandung kemih. Sedangkan ini bisa juga menjadi pilihan itu ada alpha blocker, itu relaksasi otot polos uretra dan kapsul prostat. Nah, ini yang menjadi peran yang berperan ya, yang berperan dalam proses berkemih, mulai dari saraf simpatis dan parasimpatis, kemudian sphincternya, interna maupun eksterna, kemudian destrusol otot dinding kantung kemihnya, gitu. Jadi ini adalah yang berperan pada saat kita berkemih. Eh, Berikut adalah jenis obat yang tadi sudah kita sampaikan. Ini adalah jenis obat dan juga dosis yang bisa diberikan sebagai terapi pada pasien-pasien inkontinensia. Jadi tinggal dipilih sesuai dengan kesediaan di tempat kita masing-masing. eh Kemudian ini juga sama, ini kita melihat bagaimana mekanisme kerjanya sehingga kita tahu bisa diberikan satu macam obat ataupun dikombinasikan dengan obat lain yang mendukung pada proses manajemen inkontinensia ini. Ya, berikut adalah algoritma tata laksana inkontinensia pada wanita. Eh, Jika ini pada wanita ya, jadi jika memang pasien datang dengan keluhan inkontinensia, maka di asesmen awal itu kita tetap harus menganalisis, melakukan pemeriksaan fisik, kemudian ada opsional itu adalah ada kuesionernya, kemudian juga ada eh, kalau memang yang sudah pernah duluan kan mungkin bisa jadi ada catatan harian berkemihnya, jam-jam berapa saja mereka berkemih. Kemudian juga eh, apa namanya urinalisis mungkin kalau sudah dilakukan kita melakukan pemeriksaan urinalisis dan pemeriksaan lainnya yang mendukung. Kemudian jika pasien yang inkontinensia ini mengeluh ada nyeri, hematuria, kemudian infeksi yang berulang, dan ada infeksi panggul dan ini adalah kalau kita jumpai di awal mungkin di paskes tingkat pertama, maka jika mendapatkan keluhan seperti ini maka itu harus segera dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ke paskes yang lebih tinggi. Nah, jika kita sudah melakukan di asesmen awal, maka tahap selanjutnya itu adalah tata laksana atau manajemen apa yang akan yang kita pilih untuk pasien ini. Jadi teman-teman bisa melihat bahwasanya ini sebelum kita memilih manajemen yang kita lakukan, kita tentukan dulu ini kira-kira jenis inkontinensia jenis apa gitu pasien ini. Nah, kemudian baru kita melakukan manajemen yang sesuai dengan klasifikasinya. Nah, eh, memang untuk
jika setelah mendapatkan pasien ini, maka yang kita lakukan adalah yang non medikamentosa terlebih dahulu. Jika memang tidak ada efek, baru kita lanjut ke medikamentosa. Nah, eh, jika didapatkan ini adalah dominan dari jenis desakan, maka yang menjadi pilihan ini adalah antimuskarinik atau mirabegron. Kemudian jika memang tidak ada juga masih ada respon, maka pertimbangkan untuk percutaneous tibial nerve stimulation. Jadi yang stimulasi elektrik tadi ya. Jika lebih ke tipe tekanan, maka kita melakukan terapi konservatif terlebih dahulu eh, dan juga bisa langsung diberikan terapi medikamentosa. Dan jika tidak ada eh, setelah memang tidak ada respon, maka perlu lagi kita memeriksa pemeriksaan urodinamik bila temuan mungkin mengubah pilihan pembedahan. Nah, jadi kemudian kita membagi lagi kira-kira tipe call yang mana, kemudian baru kita pilih lagi terapi ataupun manajemen yang sesuai dengan tipe dari inkontinensia ini. Nah, ya. Kemudian kita melihat tata laksana pada inkontinensia pada pria. Ini hampir sama. Kita melakukan asesmen awal, kemudian jika sama juga jika ditemukan gejala yang seperti ini, maka kita harus langsung merujuk ke Paskes tingkat lanjut. Kemudian kita menyepakati ya antara dokter dengan pasien pilihan mana atau terapi manajemen apa yang akan kita lakukan pada pasien ini. Kemudian tetap ya terapi konservatif terlebih dahulu. Kemudian baru jika tidak ada perubahan, maka kita lanjutkan dengan terapi yang lain ataupun dikombinasikan. Ada beberapa terapi konservatif tadi. Jika memang tidak ada respon juga, maka kita baru lanjut ke terapi medikamentosa. Ini bisa dilihat antara kira-kira tipe call yang mana sama dengan pada wanita tadi kita menggunakan yang dominan tipe kanan maka kita memberikan antimuskarinik dan mirabegron atau dikombinasikan bisa juga baru kemudian jika tidak ada perubahan juga perlu dipikirkan untuk dikombinasi dengan stimulasi elektrik. Kemudian eh, jika gagal terapi konservatif dan obat, maka masuk ke terapi pembedahan ya. Jadi kalau memang sudah jadi tidak ada respon juga, maka kita konsul ataupun kita rujuk ke eh, bedah urologi untuk penelaksanaan sesuai dengan bidangnya, yaitu ke bedah urologi. Nah, eh, berikutnya ini adalah untuk evaluasi khusus pada rujukan. Jadi kita jika di Paskes tingkat pertama kita menjumpai hal-hal seperti ini, maka ini sudah sewajarnya kita untuk merujuk ke ke Paskes lanjutan. Nah, apa yang kita dapatkan, misalnya inkontinensia tipe desakan atau gejala kandung kemih iritatif yang baru terjadi dalam waktu 2 bulan. Jadi ini masih sudah 2 bulan ya. Jadi itu sudah bisa kita rujuk. Kemudian riwayat pembedahan, kemudian sudah pernah mungkin ini riwayat sudah pernah dioperasi karena inkontinensia. Jadi dia berulang lagi, ya maka kita langsung rujuk. Kemudian ada pembedahan pelvis radikal, ini misalnya pada histerektomi ataupun pada apa namanya pada pembedahan di area pelvis lainnya, sehingga eh, jika dijumpai seperti itu maka kita langsung merujuknya. Sebentar.
Sebentar ya Pak Arifin. Oke, maaf, kita lanjut. Yang berikutnya adalah riwayat radiasi atau pembedahan saluran kemih bagian bawah atau daerah pelvis kurang dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Kemudian jika ada eh, inkontinensia berkaitan dengan ISK asimptomatik yang berulang, yaitu 3 kali atau lebih dalam periode 12 bulan atau dalam 1 tahun. Kemudian ada pasien dengan riwayat prostat ataupun keganasan. Kemudian ada pasien wanita yang mengalami prolapse uteri. Kemudian ada kelainan neurologis. Kemudian pasien dengan hematuri, proteinuria persisten yang bermakna, kemudian kesulitan untuk memasang kateter, ya, mungkin pada pasien prostat ataupun pada pasien mungkin ada struktur uretra, kemudian ketidakmampuan untuk datang saat diagnosis presumtif atau rencana terapi, kemudian gagal memberikan respon terhadap terapi berdasarkan diagnosis presumtif dan jika kita juga mendapatkan pasien-pasien yang inkontinensia ini sepertinya ini nggak mampu dengan terapi konservatif maupun dengan obat nih kayak sebenarnya kayak sudah berat sepertinya ini ya jika dijumpai seperti itu maka kita perlu pertimbangkan untuk langsung merujuk dari Paskes tingkat 1. Baik, terima kasih buat teman-teman semua. Mungkin itu sekilas sharing kita siang ini. Eh, Mudah-mudahan bermanfaat sehingga apa yang kita dapatkan dapat memberikan hal yang positif untuk pasien dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Arifin. Oke, baik dokter, terima kasih tadi ada berisikan ya. Jadi mohon maaf. Baik, em, Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan paparan yang telah disampaikan oleh Dokter Salwiadi ya tadi ya berkaitan dengan potensi lansia untuk terjadinya inkontinensia dan kita memahami gimana caranya ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, em, ini kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu kalau kita bisa sharing bersama dengan pembicara kita semuanya. Saya persilakan mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, ini sambil menunggu dok. Mungkin saya izin sharing aja bersama dengan dokter karena memang em, kalau kita bahas ya berkaitan dengan pendekatan multidisiplin yang bisa kita sampaikan ya berkaitan dengan inkontinensi ya. Yang mungkin saat ini terutama mungkin di fasilitas pelayanan kesehatan dokter yang sudah mulai diterapin berkaitan dengan ini apakah kita misalnya bisa sama-sama berperan aktif terutama prolanis ya atau lansia yang memang ada di puskesmas ya untuk kita lakukan edukasi dan apa sih dok yang bisa kita lakukan untuk menjadi apa ya pengaplikasian ya dari ilmu berkaitan dengan inkontinen ini terutama pada lansia dok kira-kira. Ya, baik. Jadi memang program pemerintah kan ada posyandu lansia juga ya. Ada posyandu lansia, juga ada senam lansia di tingkat puskesmas. Kemudian juga
pasien-pasien yang mendapatkan program Prolanis ya. Nah, ini kan itu kan semua penyakit kronik ya, penyakit kronik dan salah satu menjadi komorbid uh, untuk terjadinya inkontinensia. Nah, untuk di tingkat Paskes tingkat dasar atau tingkat satu, ini kan kita bisa yang perlu dikontrol ini kan seperti yang di konservatif ini kan kita akan mengontrol dari komorbidnya dulu nih sebelum terjadi inkontinensia. Jadi yang paling sering terjadi inkontinensia ini adalah pada pasien-pasien diabetes mellitus ya. Nah, jadi salah satu preventifnya itu adalah bagaimana kita menjaga penyakit komorbid ini tetap terkontrol gitu. Jadi eh, karena kan pada neurogenic bladder pada pasien DM ini salah satu penyebabnya karena tidak terkontrolnya gula darah pada pasien DM sehingga dia bisa menyebabkan neuropati yang mengakibatkan neurogenic bladder pada pasien ini. Nah, jadi salah satunya adalah kita kontrol di komorbidnya. Kemudian selain dari pengontrolan dari penyakit komorbid, kita juga bisa eh, memberikan contoh-contoh pada lansia ini pada saat posyandu lansia ataupun pada ada juga senam lansia, bagaimana manajemen konservatif ini bisa kita lakukan, bisa dilakukan nanti dicontohkan oleh misalnya oleh petugas di Puskesmas dan kita mengharapkan hal yang sama bisa dilakukan di rumah masing-masing oleh lansia ini dan tentunya dengan bimbingan atau pengawasan dari anggota keluarga yang lain. Itu juga bisa juga kita melakukan kolaborasi dengan fisioterapis ya. Kan memang masalahnya tidak semua puskesmas kan ada fisioterapisnya juga. Jadi kita mengharapkan jika paskes ada fisioterapis, jadi mereka kita bisa mengkolaborasi dengan fisioterapis untuk melakukan manajemen konservatif pada pasien-pasien inkontinensia ini. Oke, itu Pak Arif. Tingkatkan kompetensi dan wawasan Anda, serta raih SKP sebagai tenaga kesehatan yang profesional. Solusi Medical Event menghadirkan berbagai acara menarik baik secara offline maupun online yang kami selenggarakan. Dapatkan POV terbaru dari para ahli kesehatan dari dalam dan luar negeri. Ayo perluas wawasan dan pengetahuan kesehatan terkini, bersama-sama kita tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Terbuka pula peluang kemitraan. Solusi Medical Event, solusi andalan untuk event kesehatan Anda.